Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Devsri, NIM 19004045. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah broadcasting. Baiklah, kita langsung saja masuk pada materi. Sebelumnya, broadcasting itu ialah pendistribusian muatan audio atau video kepada pemirsa yang tersebar melalui berbagai medium komunikasi massa. Namun, umumnya penggunaan spektrum elektromagnetik atau gelombang radio dalam suatu model satu untuk banyak. Itu ialah pengertian dari broadcasting. Broadcasting merupakan kegiatan penyelenggaraan siaran, yaitu rangkaian mata acara dalam bentuk audio, suara, atau visual gambar yang ditransmisikan ke dalam bentuk sinyal atau suara, baik melalui udara maupun melalui kabel atau serat optik yang dapat diterima oleh pesawat penerima di rumah-rumah. Baiklah, selanjutnya talent dalam broadcasting. Yang pertama ada editor video. Editor video saat ini salah satu pekerjaan yang sedang banyak dicari oleh editor video. Pasalnya, pekerjaan ini tidak hanya terbatas untuk lingkungan televisi, namun sudah masuk ke ranah yang lebih kecil lagi. Meningkatnya konten kreator di berbagai media sosial seperti YouTube, Facebook, dan lain-lain, hingga memperluas peluang seorang editor video untuk bekerja. Tak berbeda dengan yang bekerja di industri pertelevisian, seorang editor video untuk media-media online pun memiliki tanggung jawab yang hampir sama. Seorang editor video pada dasarnya harus memahami aplikasi editing video secara profesional dan dapat mengubah video mentah menjadi konten yang layak untuk dikonsumsi. Yang kedua ada penyiar radio. Berkarir di penyiar radio yang tak kalah banyak peminatnya di bidang broadcasting adalah penyiar radio. Dengan kemampuan berbicara yang baik dan jelas, hampir semua orang bisa menjadi penyiar radio meskipun bukan lulusan komunikasi atau sejenisnya. Namun, dengan latar belakang pendidikan yang sesuai, tentu lebih mudah dalam menjalankan pekerjaannya. Penyiar radio tidaklah hanya berbicara kepada pendengar di balik mikrofon, namun juga harus memiliki kemampuan multitasking. Salah satu kemampuan lain yang harus dimiliki adalah bagaimana mengoperasikan berbagai peralatan yang terdapat di studio dan menjadikan sajian menarik bagi pendengarnya. Selanjutnya ada talent penulis naskah. Tak hanya mengelola bahan mentah menjadi sesuatu yang layak siar, ternyata di bidang broadcasting ini juga diisi oleh orang-orang di balik pembuatan bahan berkualitas tersebut. Sebelum menjadi sebuah tayangan, tentu memerlukan naskah agar tayangan tersebut dapat diproduksi. Nah, inilah peran penulis naskah atau script writer yang bisa kamu pilih sebagai salah satu peluang karir broadcasting. Sebagai seorang penulis, kamu tentu harus memiliki kemampuan menulis yang baik. Selanjutnya, prosedur program. Dalam broadcasting, ada profesi lain yang tak kalah penting. Bisa dibilang profesi ini adalah otak dari berbagai program tersebut. Prosedur program tak hanya ada untuk televisi, namun juga ada di radio, bahkan media lain seperti YouTube. Hampir sama dengan prosedur dalam industri film, tugas prosedur program tidak jauh berbeda. Pada televisi, seorang prosedur bertugas untuk membuat program, mulai dari konsep program, menyusun anggaran untuk produksi, menentukan proses praproduksi hingga pasca produksi. Sedangkan pada radio, prosedur bertugas
menyiapkan beragam materi siaran, rundown, dan memastikan siaran berjalan sesuai dengan yang telah dikonsepkan. Selanjutnya ada talent pembaca berita. Berbagai profesi yang telah disebutkan sebelumnya, profesi yang berbeda di balik layar suatu tayangan. Untuk yang satu ini ada perbedaan karena profesi pembaca berita harus berada di depan layar. Bisa dibilang ini adalah salah satu profesi yang paling menonjol sebagai peluang karir broadcasting. Bagaimana tidak? Menjadi pembaca berita memungkinkan kamu untuk dikenal oleh orang lain. Selanjutnya ada sutradara musik. Di luar industri pertelevisian dan radio, ternyata peluang karir broadcasting juga mencapai industri musik. Melansir dari Beonair, seorang sutradara musik tentu harus memiliki pengetahuan tersendiri tentang musik dan berbagai alat pengolahan audio. Selanjutnya yaitu sound engineer. Profesi lain yang mungkin jarang diketahui umum adalah seorang sound engineer. Seorang yang menjalani profesi ini bertanggung jawab terhadap kualitas audio terhadap suatu tayangan musik, tak menutup kemungkinan pada acara konser. Itulah beberapa talent dalam broadcasting yang bisa kita ketahui. Mungkin itu saja materi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sebelumnya kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan video ini saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, mungkin itu saja video yang saya buat kali ini. Saya Bagus Depsri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.